Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Alfiliza Putri dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, dengan NIM 210600045. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita telah mengetahui bahwa regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari beberapa variabel bebas atau biasa kita sebut sebagai variabel independen terhadap variabel terikatnya atau dependent variabel. Selain itu, tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen dan jumlahnya yang lebih dari dua. Karena kali ini kita menggunakan aplikasi SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuka aplikasinya. Dan untuk tampilan awal dari aplikasi SPSS, kita melihat tampilan dari data view dan variable view. Namun sebelum kita menginputkan nilai ke dalam data view, kita harus mengisikan atau menginputkan variabelnya terlebih dahulu. Dan untuk data kita kali ini, kita memiliki satu variabel terikat yang dapat kita maknai sebagai atau kita lambangkan sebagai Y. Dan kita memiliki 4 variabel independen atau variabel bebas yang dapat kita lambangkan sebagai X1, X2, X3, dan X4. Untuk kolom untuk kolom label sendiri, kita dapat memberikan keterangan untuk setiap variabelnya, di mana untuk variabel Y sendiri itu adalah ekspor kayu manis untuk negara Indonesia. Dan untuk X1 itu adalah PDB Amerika Serikat. X2 X adalah nilai tukar. X3 adalah harga kayu manis ekspor. Dan X4 adalah produksi kayu manis Indonesia. Baik, setelah semua label terisi, maka untuk kita dapat melihat bahwa untuk variabel Y, X1, X2, dan X4, karena angkanya adalah angka bilangan bulat, maka untuk desimal sendiri kita dapat menghilangkannya menjadi 0. Namun untuk variabel X3, karena datanya adalah data bilangan desimal dan memiliki dua angka di belakang koma, maka ini tidak perlu kita ubah. Lalu pada kolom measure, kita dapat mengubahnya menjadi scale untuk keseluruhan variabel. Nah, setelah variabel view terinput, maka kita masuk ke dalam tampilan data view. Dan di tampilan data view sudah terlihat setiap variabel yang kita isikan tadi. Lalu, kita hanya perlu menginputkan datanya dengan mengcopy dari Excel yang kita miliki. Step. Oke. Semua data dan variabelnya sudah terinputkan ke dalam aplikasi SPSS. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita akan menganalisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik ini
Terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Em, untuk melakukan analisis, kita dapat em, mengklik menu Analyze, dan pada menu Analyze kita pilih Regression dan Linear. Untuk variabel Y atau ekspor kayu manis, kita dapat memasukkannya ke dalam dependent. Dan untuk variabel X1 hingga X4, kita dapat membloknya dan memasukkannya ke dalam variabel independen. Setelah itu, kita dapat mengklik statistik dan kita dapat mencentang deskriptif untuk uji deskriptif nantinya. Lalu, kita dapat mencentang collinearity diagnostik untuk uji multikoliniaritas. Lalu, centang Darwin-Watson untuk uji autokorelasi. Setelah itu kita dapat mengklik continue, lalu di pilihan plots, kita dapat mencentang histogram dan normal probability plot guna untuk uji normalitas. Lalu tekan S resid dan masukkan ke dalam Y, dan Z pred kita masukkan ke dalam X. Gunanya adalah untuk scatter plot pada uji heteroskedastisitas. Lalu klik continue. Pada bagian option, kita tidak perlu mengubahnya kembali karena sudah terlihat bahwa di kolom entry itu sudah benar, yaitu alpha 0,05. Lalu klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Baik, kita dapat menunggu sebentar hingga menghasilkan output dari analisis regresi kita. Nah, kita sudah mendapatkan output dari analisis regresi sekaligus dengan asumsi klasik. Maka oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta regresi linear berganda, atau uji T dan uji F. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas dengan probability plot. Di sini kita dapat melihatnya pada bagian normal plot. Menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Dari data yang kita analisis ini, terlihat bahwa titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi dari data yang kita analisis itu berdistribusi normal karena titik-titiknya mengikuti garis diagonalnya. Lalu selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolonialitas dengan nilai tolerans dan VIF. Dapat kita lihat pada kolom koefisien pada bagian collinearity statistik. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolonialitas jika nilai toleransnya besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya kecil dari 10. Dapat kita lihat pada variabel kita, untuk variabel X1 dan variabel X2 itu memiliki nilai tolerans kecil dari 0,1 dan nilai VIF-nya besar dari 10. Sedangkan untuk variabel X3 dan X4, nilai toleransnya besar dari 0,1 dan VIF-nya kecil dari 10. Sehingga dapat kita simpulkan
telah terjadi gejala multikolonialitas untuk variabel X1 dan X2 dengan alasan karena nilai toleransinya kecil dari 0,1 dan nilai VIF-nya besar dari 10. Lalu, langkah selanjutnya yang dapat kita ambil adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat kita lihat pada scatterplot. Baik, di gambar ini, menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pada analisis kita, kita mengetahui bahwa tidak ada pola yang jelas, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada analisis kita. Dan serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas untuk analisis regresi dari data kita. Lalu yang selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Dapat kita lihat pada kolom model summary. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurang DU. Dari analisis kita, kita mengetahui bahwa nilai Darwin-Watson yang kita analisis itu bernilai 1,710. Sedangkan untuk nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Darwin-Watson berdasarkan nilai K dan nilai N dengan signifikansi 5%. Untuk K sendiri itu merupakan nilai dari variabel variabel dari setiap variabelnya. Dan untuk nilai N adalah nilai dari jumlah sampel secara keseluruhan. Dari data kita, kita memiliki 4 variabel variabel independen atau variabel bebas. Dan kita memiliki jumlah sampel secara keseluruhan itu 30. Sehingga nilai DU-nya adalah 1,379. Sedangkan untuk 4 dikurang DU, itu bernilai 2,621. Dan dapat kita simpulkan bahwa karena nilai Darwin-Watson 1,710 itu terletak di antara DU yang bernilai 1,379 sampai dengan 4 dikurang DU yang bernilai 2,621 sehingga tidak ada gejala autokorelasi pada analisis kita. Baik, langkah selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji T parsial berdasarkan nilai signifikansi. Dapat kita lihat pada kolom koefisien pada bagian sigma. Menurut Imam Ghazali, jika nilai sig itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya.
Sehingga jika kita melihat untuk analisis kita, hmm, jika kita melihat untuk hasil sigma setiap variabel dari data kita, itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa em, untuk setiap variabel, baik X1, X2, X3, dan X4, itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y, karena nilai sigmanya yang besar dari 0,05. Lalu langkah selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji T parsial berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Di sini untuk T tabel sendiri kita menggunakan rumus alfa alfa dibagi 2, koma, N dikurang K dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan hasil untuk T tabel adalah 2,060. Lalu nilai T hitung untuk setiap variabelnya dapat kita lihat pada kolom T, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya, karena alasannya adalah nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel. Baik, sekian analisis kita untuk pada kali ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf apabila saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.